Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam presisi. Jumpa lagi dengan saya Aibda Wahyuwinarko dari Humas Polres Kutai Timur dalam kabar Sikutim. Menginformasikan terkait Kamtipmas dan kegiatan-kegiatan Polres Kutai Timur dan tidak menutup kemungkinan ada informasi-informasi di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur yang mungkin masyarakat sekalian belum ketahui. Untuk supaya lebih jernih suara ini, mungkin mohon izin kita melepas masker. Namun demikian perlu disampaikan bahwasanya kami sudah melakukan swab antigen dan juga menggunakan hand sanitizer dikarenakan kita sekarang lagi pandemi COVID-19. Samping itu juga kami dengan narasumber juga melakukan jaga jarak. Jadi mudah-mudahan bisa dipastikan dalam keadaan aman. Baik, kita lepas masker selama live. Baik, kita lanjutkan. Bahwasanya kabar Sikutim merupakan terobosan dari Bapak Kapolres Kutai Timur terkait media online yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan Polres Kutai Timur secara umum dan juga tidak menutup kemungkinan mungkin ada informasi-informasi dari narasumber lain di luar dari kepolisian itu sendiri. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang penerimaan Polri. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang punya putra putri yang ingin menjadi anggota Polri atau ingin bergabung bersama kami di institusi Polri, ini kesempatan yang bagus untuk mendapatkan informasi-informasi lebih jelas langsung dengan beliaunya yang mengemban tugas atau mendata atau melakukan opening pendaftaran di Polres Kutai Timur, yaitu bagian sumber daya manusia atau Kabak SDM. Oleh karena itu kita langsung berbincang langsung kepada beliaunya dengan Bapak Kompol Awan, Kabak SDM Polres Kutai Timur. Baik, gimana Bapak kabarnya? Mohon izin mungkin bisa menyesuaikan Pak. Baik, Mas Wahyu, terima kasih. Luar biasa sekali nih acaranya, Mas Wahyu. Terima kasih banyak untuk berkenan mengundang kami di acara podcast yang luar biasa ini ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ini adalah program dari Bapak Kapolres kita, Bapak Kapolres Kutai Timur, terkait informasi yang akan diberikan kepada masyarakat seperti itu. Benar. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Pak Wahyu dan pemirsa semua. Saya AKP, Kompol Awan Kurnianto. Jabatan kebetulan Kabak SDM, Kabak Sumber Daya Manusia Polres Kutai Timur. Gimana Pak? Sehat Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Wahyu, sehat walafiat. Tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan ya Pak. Kita sudah sepakat ini dikarenakan untuk supaya jernih suara kita lepas. Betul. Dan bisa dipastikan kita sudah melakukan swab antigen dan lain sebagainya ya Pak. Baik, kita hari ini akan membahas bagaimana sih mungkin penerimaan Polri itu, kemudian motonya, kemudian syarat-syaratnya. Mungkin nanti biar masyarakat sekalian mengetahui, siapa tahu ada putra-putri dari warga masyarakat Kutai Timur yang ingin bergabung bersama kita ya. Apalagi dengar-dengar Kalimantan Timur atau di daerah Penajam sana menjadi EKN ya Pak. Mungkin akan banyak itu merekrut putra daerah Kalimantan Timur yang ingin bergabung bersama kami. Baik Pak, Pak Awan, kita ngobrolnya nyantai aja ya Pak. Wah, ngobrolnya nyantai aja biar lebih rileks. Jujur aja saya agak deg-degan kalau ngomong sama Bapak nih. Baik. Untuk penerimaan Polri itu apa saja sih Pak yang rencananya mau dibuka ini? Ya, mungkin sekedar gambaran aja dulu. Baik. Terima kasih Mas Wahyu. Kenapa penerimaan itu dibebankan kepada fungsi SDM Polri? Perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa SDM Polres Kutai Timur itu adalah unsur pembantu Kapolres di bidang pembinaan
pembinaan personil, di mana pembinaan sumber daya manusia ini meliputi penyediaan personil maksudnya. Personil, ya. Nah, nantinya di aplikasinya itu di penerimaan Polri. Kemudian penggunaan personil. Kemudian perawatan personil juga. Oh, dirawat juga ya, Pak? Iya, dirawat juga personil itu. Kalau nggak dirawat, bagaimana? Terbukti dengan setiap 6 bulan sekali kita ada Rikes berkala seperti itu, Samdes berkala. Kemudian ada penyaluran personil juga, kemudian asesmen jabatan, psikologi personil, dan peningkatan kesejahteraan personil. Banyak sekali ya, Pak. Tugas bidang SDM ini. Tapi terkhusus untuk acara ini kita membicarakan atau membahas tentang penerimaan Polri. Nah, di sini adalah penyediaan Polri. Ya. Itu ada berapa golongan atau berapa Pak kelas itu untuk penerimaan Polri ke depan ini? Ya, sebenarnya lebih kepada jalur ya. Benar. Penerimaan jalur ini ada beberapa. Khusus untuk yang lulusan SMA itu ada 3 jalur. Jadi yang pertama mendaftar jalur Akpol, Akademi Kepolisian. Kedua mendaftar jalur Bintara Polri. Yang ketiga Tamtama Polri. Seperti Polri. Itu. Siap. Ya. Jadi yang SMA ada 3 pilihan. Kalau yang SMP, Pak? Yang SMP sementara sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada. Karena kalau yang Tamtama sekarang menggunakan syarat SMA juga. Jadi di tahun-tahun terakhir ini Tamtama Polri itu berasal dari lulusan SMA. Nah, nantinya dibagi 2, Tamtama Brimob dan Tamtama Polair. Seperti itu. Tergantung untuk kuotanya tergantung dari Mabes Polri berapa kita dikasih kuota. Bedanya, Pak, untuk yang itu Akpol tadi, kemudian Bintara dan Tamtama terkait sama lokasi pendidikan atau lama pendidikannya, Pak? Ya, untuk lama pendidikannya kalau Akpol seperti yang kita ketahui bersama sekitar kurang lebih 4 tahun. Kemudian kalau Bintara Polri itu 6 bulan ya. 6 bulan 7 bulan kurang lebih ya. Kurang lebih. Tamtama juga seperti itu. 6 bulan sampai 7 bulan seperti itu. Siap. Itu 4 tahun ya, Pak, jadi Akpol itu. Ya. Itu kalau lulus itu kalau Akpol jadi apa pangkatnya itu, Pak? Ya. Kalau lulusan sumber Akpol itu berhak menyandang pangkat Inspektur Polisi 2 atau IPDA. Kalau golongan itu golongan 3A. Jadi dia sudah perwira. Perwira, siap. Kalau Bintara itu Brigadir Polisi 2 ya atau Bribda. Kalau Tamtama Bayangkara 2. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian bisa tinggal pilih yang mana nih? Mau yang 4 tahun kayak sekolah ya, Pak? Tapi kan pangkatnya langsung IPDA atau Balok 1 masyarakat ketahui. Kalau zaman dulu namanya Leda ya, Pak. Leda, benar. Yang Brigadir itu bisa namanya Bribda, yang Tamtama Bayangkara 2 juga. Baik. Ada 3 jalur yang bisa ditempuh. Silakan, masih banyak kesempatan kepada putra-putri terbaik di Kabupaten Kutai Timur ini untuk bergabung bersama kami. Nah, untuk mengulik lebih dalam lagi, nah ini kita agak masuk ke dalam, Pak, terkait sama persyaratan ya, mungkin biar tahu sekilas saja, Pak. Sebenarnya persyaratannya hampir sama ya, kurang lebih untuk jalur Akpol, Bintara dan Tamtama. Cuman memang dibedakan dari segi umur. Kalau umur ya, kalau kita melihat umur, kalau Akpol Bintara ya, kalau Bintara itu umur minimal itu 17 tahun 6 bulan. 17 tahun 6 bulan. Dihitung sejak mulai pendidikan. Untuk pembukaan pendidikan maksudnya itu. Kemudian maksimal kalau Bintara 21 tahun. 21 tahun. Kalau Akpol sama 21 tahun.
Nah, kalau Tamtama memang agak lebih dimundurkan umurnya, maksimal 22 tahun. Itu kalau sumber sekolahnya SMA. Tetapi untuk saat ini, tak seperti tahun-tahun kemarin, untuk Bintara sudah dibuka lulusan D3 dan S1. Oh, ada ya, Pak. Ada. Kalau D3 mendaftar menggunakan ijazah D3 itu maksimal umurnya itu 22 tahun. Maksimal umurnya. Kemudian kalau S1 24 tahun. Oh, siap. Nah, setelah lulus yang sarjana ini mendapat semacam kenaikan pangkat lebih dulu lah, penghargaan. Itu setelah 2 tahun mereka sudah bisa mengajukan kenaikan pangkat. Seperti itu kelebihannya. Siap. Ya. Berarti misalnya sudah kuliah itu ya, Pak? Ya, sudah kuliah, kemudian masih pengen jadi polisi nih, ya, atau bisa. Pengen bergabung bisa masih bisa. Di umur maksimal 24 tahun. 24 tahun. Kalau D4 atau S1. Kalau D3 itu 22 tahun. Oh, iya. Berarti ada sedikit kelebihannya, misalkan sama-sama daftar sama yang SMA, nanti pada saat lulus sama-sama pangkatnya, namun nanti pada saat pengusulan kenaikan pangkat berikutnya agak sedikit lebih cepat. Lebih cepat kalau yang sumber Bintara tadi, sumber sarjana pakai D3 atau S1. Wah, luar biasa ini. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu warga masyarakat Kutai Timur yang anaknya sudah kuliah. Siapa tahu kalau bisa ayo kita bergabung di KOP Bayangkara. Kita bergabung dengan kami, bukan suatu hal yang terlambat. Anak saya sudah kuliah, sudah lulus ini. Umur masih cukup, silakan bisa bergabung bersama kami. Lumayan. Dapat percepatan 1 tahun kalau tidak salah biasanya. Jadi teman-temannya masih di grade 1 dia sudah naik gitulah. Baik. Itu terkait sama persyaratan, Pak. Untuk yang masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang mungkin pengen tahu nih, Pak. Untuk yang Akpol itu pendidikannya di mana ya, Pak? Ya, kalau Akpol itu pendidikannya di Akademi Kepolisian Semarang ya. Semarang. Satu tempat aja pendidikannya. Kuotanya itu sekitar 200 sampai 300 biasanya, tergantung dari kebutuhan yang ditetapkan oleh Mabes Polri. Nah, kalau Bintara itu di setiap provinsi ada. Oh, ada SPN-nya. Ada SPN-nya. Kalau Tamtama kalau melihat tahun kemarin itu dipusatkan di Pusdik Brimob dan Pusdik Polair. Sudah ada tempatnya masing-masing. Pusdik Polair di Jakarta, kemudian Pusdik Brimob di Mojokerto, Jawa Timur. Ya. Luar biasa ya. 4 tahun. Nah, ini mungkin bertanya-tanya. Biasanya kadang ada rumor-rumor, ada selentingan negatif, Pak. Terkait, mau daftar polisi katanya bayar, Pak. Betul kan nggak, Pak? Itu berita hoax yang sangat-sangat bohong sekali kalau bayar itu. Siap. Jadi pada akhir-akhir tahun ini Polri sudah menekankan untuk penerimaan polisi ya, baik dari jalur Akpol, Bintara, Tamtama itu menggunakan prinsip betah. Betah itu singkatan dari bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, serta tidak dipungut biaya. Nah, gitu. Jadi itu prinsip yang harus kita pegang teguh sebagai panitia penerimaan Polri. Benar. Ya, seperti itu. Siap. Berarti pakai betah tadi prinsipnya betah. Bersih, tidak ada pungli, tidak ada sogok menyogok dan titip menitip lah gitu ya. Nggak ada itu, bohong aja kalau bayar-bayar. Dibohongin aja itu mungkin kayak semacam orang yang memanfaatkan situasi ya, Pak. Karena ada isu-isu gini. Nanti nitip sama saya nih. Jadi bohong gitu. Itu bohong-bohong aja. Banyak itu pada saat musim-musim penerimaan ini seperti kita juluki itu menembak di atas punggung kuda. Itu. Hati-hati. Ya, seperti itu, hati-hati. Ada yang memanfaatkan situasi, pokoknya anak saya harus lulus berapapun dibayar, kadang-kadang gitu. Dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab masuk ke situ. Betul. Dengan mengatasnamakan mungkin di institusi kita gitu ya, Pak.
Nanti kan pada saat penerimaan itu kan secara transparan ya Pak. Saya dengar-dengar itu ada pengawasan internal, ada pengawasan eksternal ya Pak. Iya betul sekali. Jadi dalam penerimaan Polri ini wajib ya, saya katakan wajib diawasi oleh pihak eksternal dan internal. Siap. Pihak internal itu terdiri dari Itwasda atau kalau di sini Siwas ya. Siwas. Karena di Polres juga ada penerimaan tahap pertama di administrasi. Kemudian sama Paminal dan Propam itu diawasi dari pihak internal. Kemudian dari pihak eksternal itu dari lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Itu yang memang menyoroti tentang penerimaan Polri. Sebenarnya pengawasan eksternal bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat, baik melalui website atau melalui media yang lain ya. Jadi tidak ada celah bagi panitia untuk bermain. Dan saya bingung juga bermainnya di mana, karena sekarang sudah transparan. Begitu tahap ujian selesai, tahapan ujian selesai, itu langsung diumumkan. Nilainya langsung diumumkan sehingga peserta bisa dapat melihat langsung dan boleh didokumentasikan. Jadi di akhir nanti peringkingan itu nilai itu tidak berubah. Benar. Jadi ya itu terus. Jadi nggak ada yang bisa ngerubah nilai itu, nggak ada. Karena sejak awal, sejak tahapan pertama hingga tahapan akhir selalu dibuka nilai itu. Selalu dibuka. Nah, seperti itu. Kemudian juga akuntabel, yang jelas bisa dipertanggungjawabkan. Benar. Seperti itu. Dan humanis, nggak ada namanya bentak-bentak itu, nggak ada sekarang, nggak ada. Jadi humanis, kita menerima panitia ini sebagai pelayan. Jadi nggak ada namanya bentang-bentang masyarakat, bentang-bentang mau jadi polisi, nggak ada sekarang. Siap. Kelihatannya agak haus ini Pak. Ini untuk podcast kita ini disponsori oleh Cafe Presisi. Wah, luar biasa. Cafe Presisi ini juga terobosan dari Bapak Kapolres Kutai Timur. Mantap. Untuk bisa ngopi bareng dengan Bapak Polisi di sini. Ini dibuka oleh umum Pak. Luar biasa ya. Mungkin bisa dicoba Pak ini. Mantap. Ini ada kopi presisi. Wah. Mantap ya. Ada ice, ada hot katanya. Oke. Mantap. Kita bahasain tenggorokan dulu ya, pemirsa. Boleh diminum Mas Wahyu ya? Boleh Pak. Luar biasa. Cafe Presisi. Cafe Presisi luar biasa. Ini pakai gula aren Pak. Wah, itu ada hot, ada cool. Bahasanya kalau kafe gitu ya, hot. Ada panas, ada dingin gitu lah. Mantap ya. Cafe Presisi. Memang luar biasa Bapak Kapolres Kutai Timur ini banyak sekali terobosan, progul. Pada episode kemarin membahas terkait sama Dumas. Pengaduan masyarakat terkait kalau ada polisi-polisi yang dalam tanda kutip agak sedikit nakal gitu, sudah secara online mengikuti perkembangan zaman. Informasi juga untuk absensi, menghindari polisi yang mungkin tidak disiplin menggunakan sistem online gitu. Baik Pak, kita lanjutkan pembicaraan kita terkait sama penerimaan Polri ini. Tadi sudah kita bahas terkait Bintara, Tamtama ataupun Akpol ya. Untuk tes-tesnya Pak. Ini tes-tesnya biar masyarakat atau Bapak Ibu yang anaknya atau putra-putrinya yang mau masuk itu harus disiapkan apa saja sih? Tesnya itu apa aja Pak? Gitu. Baik. Jadi Mas Wahyu, ada beberapa tahapan seleksi ya. Untuk menjadi anggota Polri. Tadi yang lupa saya, tadi di umur ya sudah ya tadi ya, umur minimal 17 tahun 6 bulan. Benar. Maksimal di kalau SMA 21 tahun. Kalau Bintara ya. D3 22 tahun, D4 24 tahun. 24 tahun. Kemudian tinggi Mas Wahyu. Oh, tinggi badan. Ya harus diukur, jangan sampai polisi pendek-pendek gitu. Jadi tinggi ini adalah persyaratan yang sangat utama ya. Selain umur ya. Untuk
menjadi anggota Polri. Iya. Jadi yang pertama, kalau Bintara reguler itu pria minimal ya 165 cm tinggi. 165 cm. Kalau wanita 160 cm. Ya, seperti itu. Itu kemudian, untuk Bintara, Oke. Bintara dan Tamtama dan Akpol sama ya. Nah, Akpol yang bedakan itu yang wanita. Kalau yang wanita itu minimal itu tingginya 163. Oh, 163. Ya, beda 2 cm aja ya. Beda. Ya, beda itu. Nanti supaya barisnya itu bisa rapi gitu. Dan ada yang enggak rapi nanti. Kan ada kualifikasinya untuk menjadi anggota polisi. Siap. Ada standarnya lah. Ketika kita di hadapan situasi sulit, postur tubuh kita itu masih bisa mumpuni untuk menghadapi situasi itu. Seperti itulah. Mungkin ya salah satunya seperti itu. Itu tadi Pak, ada berapa tes ini Pak? Tesnya ini pertama mungkin administrasi ya Pak? Ada beberapa tahapan. Untuk tahapan pertama itu adalah administrasi awal. Administrasi awal itu penilaiannya secara kualitatif, yaitu MS dan TMS, memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Pemeriksaan administrasi tadi itu seperti nilai, tinggi badan, umur, kemudian domisili ini bagi yang di luar provinsi Kaltim itu minimal 2 tahun ya. Harus di sini dilihat dulu dari KTP. Ya, harus di Kaltim dulu. Kita di Kaltim. Nah, itu termasuk itu. Kalau nggak memenuhi syarat itu ya berarti TMS. TMS itu tidak memenuhi syarat. Tapi ada juga yang bilang TMS itu telah memenuhi syarat. Wah, itu salah itu. Salah kaprah. Jadi TMS itu tidak memenuhi syarat. Kalau MS memenuhi syarat. Betul, seperti itu. Selanjutnya tahap pemeriksaan. Nah, tahap pemeriksaan kesehatan. Tahap 1. Ini biasanya itu ditarik ke Polda semua. Berarti di Polres ini hanya memeriksa administrasi. Untuk tahun kemarin seperti itu. Entah tahun ini ya. Kalau tahun ini kita mengikuti saja. Tapi yang jelas persyaratan administrasi itu yang pertama. Siap. Kemudian yang kedua tadi itu pemeriksaan kesehatan tahap pertama. Ya, itu penilaiannya secara kualitatif juga, MS dan TMS. Jadi pemeriksaan tahap 1 itu pemeriksaan luar. Seperti mata, telinga, gigi, varises, postur tubuh, berat badan. Nah, berat badan seperti itu dihitung semua. Kita ideal apa enggak? Banyak itemnya. Kemudian yang ketiga itu tes psikologi tahap pertama. Itu dinilai secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi kualitatif itu MS-TMS minimal 61 nilainya, itu masih MS, memenuhi syarat. Dan penilaian secara kuantitatif ya, kuantitatif itu nilai berarti nilainya berapa, nilainya 70, 63, 65 seperti itu. Dan itu menjadi syarat penting untuk menentukan nilai akhir di perankingan nanti. Seperti itu. Kemudian setelah psikologi, yang keempat itu tes kesemaptaan jasmani. Tes kesemaptaan jasmani itu ada kesemaptaan A dan kesemaptaan B. Kesemaptaan A itu meliputi lari, pull up, sit up, push up, shuttle run. Ya kan? 5. Kemudian untuk kesemaptaan B itu renang. Ada renangnya Pak? Renang. Polisi harus bisa renang juga. Ya, polisi harus bisa renang Mas Wahyu. Karena kalau nggak bisa renang, nanti jadi tim SAR, nolongin orang. Dibutuhkan dengan situasi kondisi tertentu agak susah nanti. Siap. Karena polisi itu dituntut harus bisa apa saja. Siap. Kemudian ditambah dengan antropometri. Antropometri itu pengukuran postur tubuh miring atau enggak gitu ya. Terus habis itu
sikap tampang juga di situ ya, dites di situ. Nah, tetapi antropometri ini dinilai secara kuantitatif. Kualitatif MS dan DMS ya. Nah, jadi yang berhak mengikuti antropometri ini adalah peserta yang sudah memenuhi syarat di kesemataan jasmani 1 tadi. Yo, siap. Itu ujian tahapan yang keempat ya. Kemudian yang kelima itu tes akademik. Ya. Siap. Tes akademik ini dinilai secara kualitatif. Nah, itu sebagai persyaratan untuk perankingan juga. Jadi psikologi dan tadi psikologi, Samjas sama ini akademik ini tadi. Sama akademik itu sebagai persyaratan untuk perankingannya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah akademik yang kelima, yang keenam pemeriksaan kesehatan tahap 2. Kesehatan tahap 2 itu meliputi kesehatan dalam kayak kolesterol, gula darah, kencing, urin ya, dan lain-lain lah, itu seperti itu. Ronsen ya, seperti itu. Dan penilaiannya secara kualitatif juga MS dan DMS. Selanjutnya tes psikologi tahap 2. Tadi kan tahap 1 tuh. Sekarang tes psikologi tahap 2 yaitu wawancara. Nah, penilaiannya secara kualitatif juga MS dan DMS. Nah, anak ini gimana? Anak ini cenderung ke psikopat atau gimana? Itu mungkin diwawancara kehidupannya seperti apa. Karena kita mencari polisi yang baik, Mas Ayu. Benar Pak. Jangan-jangan dia ada kelainan, kelainan ya seperti kejiwaan seperti itulah. Kan nggak mungkin kita terima yang seperti itu. Makanya kita lakukan tes wawancara dan pendalaman. Itu yang ke-7 tadi ya. Yang ke-8 yang ke-7 tadi tes kesehatan tahap 2, yang ke-8 tes psikologi tahap 2. Yang selanjutnya ke-9 tuh PMK. Pemadam kebakaran atau apa dia? PMK itu pemeriksaan mental kepribadian. Iya. Jadi selain diperiksa oleh psikologi tadi, juga diperiksa oleh yang melaksanakan pemeriksaan adalah Paminal atau Propam. Paminal biasanya jadi sektornya. Anak ini gimana sih kehidupan sehari-hari di lingkungannya? Tukang mabuk kah? Tukang nakal kah? Atau seperti apa gitu loh. Gimana kehidupan sehari-harinya bisa dilihat di situ. Kemudian di PMK ini juga ada pemeriksaan medsosnya. Rekam jejak maksudnya. Rekam jejak di medsos. Dia ini gimana ini? Kan kelihatan tuh yang kita antisipasi jangan sampai dia asimilasi dengan teroris, terus jaringan LGBT, narkoba. Nah, hal-hal seperti itu yang kita hindari. Makanya betul-betul kita periksa rekam jejak di medsosnya mereka. Itu yang ke-7, 8, 9 tadi PMK. Yang ke-10 itu pemeriksaan administrasi akhir. Nah, itu secara kualitatif dan MS-DMS juga. Jadi pemeriksaan administrasi akhir ini pada prinsipnya sama dengan pemeriksaan yang pertama, gitu. Cuman pemeriksaan administrasi yang terakhir ini bedanya hanya di ketika peserta ini masih kelas 3 itu masih bisa mendaftar dia. Masih bisa mendaftar dengan menggunakan raport biasanya menggunakan raport di pemeriksaan awal tadi bisa. Tetapi di pemeriksaan akhir ini di rangkaian kegiatan pasti dia sudah selesai ujian kan. Nanti nilai ujiannya ini apakah dia masih memenuhi syarat atau tidak, seperti yang sudah dipersyaratkan oleh Mabes di pengumuman itu. Nah, di situ biasanya kemudian sembari memeriksa administrasi yang sudah diperiksa oleh Polres betul apa tidak gitu. Jadi administrasi ini memang betul-betul memastikan apakah dia memenuhi syarat secara administratif atau tidak, seperti itu. Nah, barulah sidang penetapan kelulusan. Sidang penetapan kelulusan tadi yang saya bilang tadi, perankingan tadi. Nah, terdiri dari
psikologi tadi, Samjas dan akademi. Nah, bobotnya lain-lain ini. Lain-lain bobotnya. Siap. Jadi kalau psikologi itu bobotnya 35%. Iya, 35%. Siap. Kalau akademik itu bobotnya 40%. Ya. Okay. Kalau apa tadi itu Samjas 25%. Apabila tidak ada perubahan sih. Tapi tergantung nanti perubahan pengumuman untuk yang tahun ini. Tapi paling enggak hampir sama aja. Ada sih gambaran lah dulu ya Pak ya. Seperti itu. Jadi itu sampai pantokir itu tadi ya Pak untuk pengumuman. Nah, biasanya untuk meyakinkan orang tua si anak-anak ini biasanya pada saat ada penandatanganan fakta integritas bahwasanya ini betah anunya gitu kan Pak ya. Betul. Jadi sebelum tahapan penerimaan dimulai diawali dengan fakta integritas. Yang ditandatangani dan disaksikan oleh panitia, terus peserta dan orang tua seperti itu. Wah, luar biasa. Benar-benar ini transparan untuk menjadikan institusi Polri ini benar-benar jadi unggul lah gitu ya Pak, yang presisi sesuai dengan harapan. Sampai di tes terakhir dicek lagi kalau memang memenuhi syarat dan nilainya masih sama baru bisa ke berikutnya begitu. Ya. Untuk terkait sama penempatan Pak, kadang-kadang kan orang tuanya itu bertanya-tanya, nanti kalau anakku jadi polisi masih ndak sih ditempatkan di sini? Biasanya ada surat pernyataan ditempatkan di mana saja gitu ya Pak? Ya betul. Itu ketika kita mempunyai niat ingin menjadi anggota Polri, siap. Tentunya jiwa raga dan ketulusan kita itu sepenuhnya untuk negara. Siap. Nah, tentunya kalau sudah ke negara itu ditempatkan di mana saja kita siap karena niat kita mengabdi kepada bangsa dan negara, bukan hal lain. Nah, makanya dari situ ada pernyataan siap ditempatkan di seluruh NKRI atau di seluruh wilayah Indonesia. Seperti itu. Masalah penempatan kita mengabdi. Oh iya Pak, benar. Mengabdi kok pilih-pilih. Nah, seperti itu. Karena kita sudah mengabdi, Mas Bayu, sudah kontrak kita dengan negara sudah siap, ya tentunya dimanapun kita bertugas, kita sudah harus siap melaksanakan tugas itu. Nggak ada mau kembali ke orang tuanya, nggak ada. Kadang-kadang ada rasa sayang anaknya, pokoknya kamu harus dekat di sini aja gitu. Itu wajar, tapi kan niat awal sudah dilepas ya. Ketika dia mendaftar, sejujurnya anak itu sudah dilepas untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa, terutama NKRI gitu. Jadi sudah plong sebenarnya orang tua itu. Ketika di pendidikan juga nggak dibiarkan aja ya, dikasih makan, dididik gimana caranya menjadi polisi yang baik dan profesional. Sehingga dalam pelaksanaan tugas itu betul-betul profesional dan menjalankan tugas pokok sesuai dengan fungsinya gitu. Siap, makanya pemeriksaan kesehatannya sampai 2 kali ya kan? 2 kali berarti jangan sampai nanti jadi polisi yang geri-gerikan bahasanya sakit-sakitan jadinya. Makanya betul. Sampai 2 kali gitu. Ya, betul. Dia harus siap di lapangan pada saat ditempatkan di situ. Kemudian psikologi juga 2 kali. 2 kali berarti memastikan bahwasanya polisi tidak ada yang mungkin kejiwaannya atau psikologinya mungkin agak sedikit error gitu ya. Jangan sampai, karena polisi ini juga PNS pegawai negeri yang dipersenjatai. Jangan sampai nanti dikasih senjata nembak sana sini kan gitu ya Pak. Siap, luar biasa. Tapi percayalah bahwasanya kerja di mana saja itu sama saja lah. Mau ditempatkan di sana di sini tetap menjadi anggota Polri itu suatu kebanggaan, dan kita harus bekerja dengan tulus ikhlas karena kita mengabdi kepada negara gitu. Baik Pak, mungkin seandainya ada masyarakat yang pengen bertanya-tanya atau mendapatkan informasi lebih lengkap terkait sama penerimaan Polri ini, kemana ya Pak? Ya,
Terkait hal-hal yang mau ditanya terkait persyaratan untuk menjadi anggota Polri, ya bisa mendatangi Baksumda Polres Kutai Timur. Boleh di Polres. Langsung ke sini saja nggak masalah. Langsung ke sini. Atau ada websitenya mungkin Pak? Oh ya, untuk pendaftaran itu di website nasional ya. Itu di www.penerimaanpolri.go.id. Oh, ya, siap. Di situ sudah jelas terpampang. Nanti untuk mendaftarnya pun dari situ juga website itu. Udah lengkap di situ. Untuk bocoran Pak, kira-kira biasanya bulan berapa sih mulainya? Kan sekarang kayaknya masih belum ya Pak. Mungkin kalau bocoran biar mungkin masyarakat bisa mempersiapkan, pokoknya kamu harus mulai dari sekarang lari 12 menit dapat berapa kilo kan gitu. Oh, ancang-ancangnya 2 bulan lagi, 3 bulan lagi gitu. Biasanya mendekati kelulusan ya Pak? Ya, untuk pendaftaran kalau melihat tahun-tahun sebelumnya kalau melihat tahun-tahun dan pengalaman sebelumnya itu dibuka di bulan Maret. Bulan ini sebenarnya. Oh iya. Cuman tanggal pastinya memang itu menunggu keputusan dari pusat. Ini kan karena melihatin pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya. Benar. Seperti itu. Ya mungkin karena ada satu pandemi ya. Itu menyesuaikan mungkin seperti lagi. itu menyesuaikan. Intinya dipersiapkan saja kalau putra putri dan anggota masyarakat yang ingin menjadi anggota Polri, dipersiapkan itu dalam di bidang fisiknya, akademiknya, dan kesehatannya. Ini harus benar-benar disiapkan. Nanti silakan bisa dibuktikan sendiri bahwasanya apa yang Pak Awan sampaikan, kita sudah mengandung prinsip betah itu tadi, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Untuk bisa lebih transparan lagi. Jadi nanti setiap peserta bisa melihat nilainya sendiri, bisa didokumentasikan, nanti di total sendiri berapa persen sih ini, nah gitu. Betul, bisa. Jadi saya tes pertama ini nilai saya rendah, berarti saya harus kejar ke tes kedua, nilai saya harus lebih tinggi gitu. Jadi ada semacam kompetisi yang terbaik gitulah. Baik, mungkin ada pesan-pesan Pak yang disampaikan untuk Bapak Ibu warga masyarakat Kutai Timur terkait. Baik, Mas Wahyu, terima kasih. Dari saya cukup berpesan satu aja. Siap. Ketika anaknya atau anggota masyarakat sudah siap dan ingin mendaftar menjadi anggota Polri, perlu disiapkan itu tadi, fisik, kesehatan, dan akademiknya, serta tidak mudah percaya dengan omongan orang. Nah, jadi penerimaan Polri di akhir tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya sudah kita gaungkan prinsip betah, bersih, transparan, akuntabel, humanis, dan tidak dipungut biaya. Seperti itu. Siap, karena tadi pihak SDM itu bertindak sebagai pelayan. Siap. Baik, terima kasih Pak Awan atas waktunya dan informasi yang disampaikan. Tetap sehat Pak. Tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih Mas Wahyu. Baik, demikian obrolan saya dengan Pak Awan, Kabag SDM Polres Kutai Timur. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa patuhi 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Semoga kita tetap sehat dari ancaman COVID-19. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang, tetap sehat, dan salam presisi.